pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap semangat untuk belajar. Nah anak-anak, perkenalkan nama Ibu Bella, Ibu dari UNJ. Hari ini Ibu akan menemani kalian untuk belajar bareng bersama Ibu. Nah sekarang anak-anak buka buku tema kalian pada halaman 36, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama biar kalian belajarnya tambah semangat lagi. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Sekali lagi ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, gimana nih setelah kalian menyanyikan lagu Menanam Jagung, tambah semangat kan buat belajar? Nah, sekarang kalian buka buku tema kalian pada halaman 38. Nah, di situ ada teks bacaan mengenai sumber daya yang ada di Banyuwangi. Nah, sebelum kalian membaca teks tersebut, Ibu akan menampilkan video singkat mengenai sumber daya yang ada di Banyuwangi. Simak videonya ya. Pelabuhan Muncar terletak di pojok paling timur Pulau Jawa, terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Di Muncar terdapat pelabuhan yang digunakan oleh nelayan untuk menempatkan perahu mereka yang digunakan sehari-hari untuk menangkap ikan di laut. Keberadaan pelabuhan Muncar membuat masyarakat di sekitar pelabuhan berprofesi sebagai nelayan. Di pelabuhan ada ratusan perahu dengan berbagai ukuran dan warna corak yang beraneka ragam, sehingga menambah eksotika dan keindahan pelabuhan Muncar. Hampir semua kepala keluarga yang tinggal di dekat pelabuhan Muncar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video tersebut, kalian jadi tahu kan sumber daya yang ada di Banyuwangi, terutama di Pelabuhan Muncar, yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yaitu adalah dilihat dari produksi ikan tangkapnya, karena dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dan di Pelabuhan Muncar, kebanyakan warganya bekerja sebagai nelayan. Nah, kalian juga dapat membaca teks pada halaman 38 untuk lebih memahami mengenai sumber daya yang ada di Banyuwangi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pembulatan dan penaksiran. Ada yang tahu apa itu pembulatan dan penaksiran?
Pembulatan adalah penyederhanaan angka yang berguna untuk mempermudah perhitungan untuk mendapatkan nilai yang mendekati. Akan tetapi, hasil akhir operasi perhitungan bilangan yang sudah dibulatkan tidak akurat. Sedangkan, penaksiran adalah membuat perkiraan nilai terdekat untuk hasil sebuah operasi hitung. Dalam menaksir nilai hasil operasi hitung, kita menggunakan berbagai macam penilaian, diantaranya taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaik. Pembulatan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada pembulatan ke atas. Jika angka yang berada di belakang tempat bilangan yang dituju nilainya lebih dari angka 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Angka yang dituju bertambah satu nilai dan angka-angka di belakangnya dianggap 0. Contohnya, bilangan 738 dibulatkan ke puluhan terdekat. Karena satuannya adalah 8 dan 8 itu lebih besar dari 5, sehingga angka di belakang satuannya dianggap menjadi 0, sehingga bilangan 738 dibulatkan menjadi 740. Selanjutnya ada pembulatan ke bawah. Jika angka yang berada di belakang tempat bilangan yang dituju nilainya kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Angka yang dituju tetap dan angka-angka di belakangnya dianggap 0. Contohnya, bilangan 562 dibulatkan ke puluhan terdekat. Karena satuannya adalah 2, yaitu 2 lebih kecil dari 5, sehingga pembulatan dilakukan ke bawah, yaitu hasilnya adalah 560. Sehingga bilangan 562 dibulatkan menjadi 560. Selanjutnya kita masuk ke penaksiran. Taksiran rendah, yaitu menaksir semua nilai dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang ada di bawahnya. Taksiran ini tidak mengikuti aturan tentang nilai di belakang angka yang dituju. Contohnya, 23 ditambah 78. Taksiran rendahnya adalah 20 ditambah 70 sama dengan 90. Selanjutnya, 183 ditambah 241, taksiran rendahnya adalah 183 dibulatkan menjadi 100, sedangkan 241 dibulatkan menjadi 200, sehingga diperoleh hasilnya 100 ditambah 200 sama dengan 300. Selanjutnya, 3459 dibulatkan menjadi 3000 ditambah 7239 dibulatkan menjadi 7000, sehingga hasilnya 3000 ditambah 7000 sama dengan 10000. Selanjutnya, 234 dikali 392. 234 dibulatkan menjadi 200. 392 dibulatkan menjadi 300, sehingga hasilnya adalah 200 dikali 300 sama dengan 60.000. Selanjutnya ada taksiran tinggi, yaitu menaksir semua nilai dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang ada di atasnya. Taksiran ini tidak mengikuti aturan tentang nilai di belakang angka yang dituju. Contohnya, 89 ditambah 13, taksiran tingginya yaitu 89 dibulatkan menjadi 90, sedangkan 13 dibulatkan menjadi 20, hasilnya adalah 90 ditambah 20 sama dengan 110. Selanjutnya, 845 dikurang 218, taksiran tingginya adalah 845 dibulatkan menjadi 900, sedangkan 218 dibulatkan menjadi 300, hasilnya adalah 900 dikurang 300 sama dengan 600. Selanjutnya, 74 dikali 49, taksiran tingginya adalah 74 dibulatkan menjadi 80, 49 dibulatkan menjadi 50, sehingga hasilnya adalah 80 dikali 50 sama dengan 4000. Selanjutnya kita masuk ke taksiran terbaik,
yaitu menaksir semua nilai dalam operasi hitung ke dalam pembulatan terdekat. Taksiran ini mengikuti aturan tentang nilai di belakang angka yang dituju. Contohnya, 92 ditambah 38. Taksiran terbaiknya adalah 92 dibulatkan menjadi 90, sedangkan 38 dibulatkan menjadi 40. Sehingga hasilnya adalah 90 ditambah 40 sama dengan 130. Selanjutnya, 782 dikurang 374, taksiran terbaiknya yaitu 782 dibulatkan menjadi 800, 374 dibulatkan menjadi 400, sehingga hasilnya 800 dikurangin 400 sama dengan 400. Selanjutnya, 29 dikali 38. Taksiran terbaiknya adalah 29 dibulatkan menjadi 30, 38 dibulatkan menjadi 40, sehingga hasilnya adalah 30 dikali 40 sama dengan 1200. Selanjutnya, Ibu memiliki contoh soal cerita. Dila membeli kue di warung Bu Mima. Ia membeli 2 buah pastel dan 3 bolu. Jika harga sebuah pastel adalah 2.700 dan harga sebuah bolu adalah 4.150, maka taksirlah uang yang harus Dila bayar. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui harga pastel. Nah, Dila membeli 2 buah pastel. 2 dikali 2.700 karena harga satu pastelnya adalah 2.700. Sehingga taksirannya adalah 2.700 dibulatkan menjadi 3.000, sehingga taksirannya 2 dikali 3.000 hasilnya 6.000. Selanjutnya kita mencari harga bolu. Karena Dila membeli 3 buah bolu, sehingga 3 dikali 4.150 karena harga sebuah bolu yaitu adalah 4.150. Taksirannya adalah 3 dikali 4.150 dibulatkan menjadi 4.000. Sehingga 3 dikali 4.000 sama dengan 12.000. Taksiran yang harus dibayar oleh Dila yaitu adalah 6.000 ditambah 12.000 sama dengan 18.000. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa kerjakan tugas kalian, kemudian kalian kirimkan di Google Classroom ya. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.